Halo, selamat siang adik-adik, teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan Kak Ucup siang hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita yakin kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang kekuatan dan luar biasa. Oke, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Sebentar kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami semua, memberkati kami semua Tuhan, agar firman sebentar Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, dapat tertanam dalam hidup kami, pikiran kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami, melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini Kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus dan Sakius. Ya, Kakak yakin kita semua pernah mendengar cerita tentang Sakius. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kakak bacakan ya dengan cepat. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Jadi Sakius ini tinggal di kota Yeriko, ya. Kota Yeriko bisa disebut pada waktu itu kota para imam, ya. Jadi di kota Yeriko itu ada sebuah kantor, ya, kayak kantor pajak gitu, kantor cukai, pemungut cukai. Jadi memungut pajak, ya, di daerah itu untuk diberikan ke kekaisaran Romawi, karena pada waktu itu pemerintahan Romawi yang membawai kota Yeriko. Nah, jabatan pemungut cukai ini sangat tidak disukai, ya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu pemungut cukai itu yang menjabat ya orang-orang dari Yeriko itu, orang-orang Yahudi itu. Jadi kenapa menjabat pemungut cukai itu begitu dibenci pada waktu itu? Di sini kakak mencatat ada 2. Yang pertama karena pemungut cukai itu ya dia orang Yahudi, orang Yeriko, artinya dia memungut cukai dari bangsanya sendiri dan diberikan kepada Romawi yang begitu dibenci. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemungut cukai ini memungut cukai atau memungut pajak lebih besar dari apa yang seharusnya dibayar. Jadi misalnya pajak rumah ini sebesar 1 juta, tetapi pemungut cukai itu memungut 1,5 juta. 500 ribunya masuk kantong. Pajak ini, tanah ini sebesar 2 juta. Tapi pemungut cukai meminta 2,5 juta atau 3 juta. 1 jutanya masuk kantong. Wah, jadi pada waktu itu pemungut cukai itu hidupnya sangat enak, kaya, ya. Orangnya berkecukupan, kekayaannya begitu melimpah. Tetapi karena dia memungut cukai, memungut
hak-hak yang tidak seharusnya diterima, ya. Jadi pada waktu itu orang kaya itu tidak dihargai, ya, atau maksudnya dibenci pada waktu itu. Kenapa? Ya karena hidupnya pemungut cukai seperti itu, ya. Beda zaman sekarang, ya, orang kaya begitu dihormati, begitu disegani. Nah, oke. Kembali ke firman Tuhan. Jadi Yesus ini akan melintas di kota Yeriko, ya. Kita tahu kota Yeriko itu kota di bawah kutukan, tetapi Yesus akan melintas di situ. Artinya apa? Pekabaran Injil itu sanggup mengenyahkan segala kutukan. Nah, ketika Sakeus ini berasal dari kata Sakai, ya, itu dari kata Yahudi, ya, orang Yahudi yang artinya adalah orang bersih. Tetapi tidak sesuai dengan namanya, ya. Kita tahu Sakeus pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Artinya apa? Pemungut cukai aja sudah dibenci, ya, sudah tidak disenangi, apalagi ini kepalanya pemungut cukai. Waduh, berarti semakin dibenci, ya. Nah, ketika si Sakeus ini mendengar bahwa Yesus akan datang, akan lewat di kota Yeriko, wah, dia penasaran banget. Karena mengapa? Karena Sakeus pernah mendengar hal-hal apa yang sudah dilakukan Yesus, kejadian-kejadian apa, perbuatan-perbuatan apa yang sudah dilakukan Yesus. Begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Jadi di sini si Sakeus itu begitu penasaran, rasa ingin tahunya begitu besar. Seperti apa sih Tuhan Yesus? Nah, ketika kita baca tadi di ayat-ayat tadi mengatakan bahwa si Sakeus itu sangat penasaran ingin melihat Yesus. Tetapi ada dua rintangan yang Sakeus hadapi saat ia ingin melihat Yesus. Yang pertama adalah, kita tahu, ya, di sana itu banyak orang sekali membenci dia. Ketika Yesus datang, banyak sekali orang berkerumun di situ. Banyak sekali orang juga ingin mendengar Yesus, ingin melihat Yesus. Kakak yakin pada waktu itu Sakeus tidak diberi jalan, ya. Aku ingin melihat Yesus. Ah, kamu siapa? Ah, kamu. Artinya dia tuh tidak diberi jalan, ya. Kakak yakin di situ. Nah, faktor yang kedua adalah Sakeus ini postur tubuhnya pendek, ya, pendek. Nah, gimana mau melihat Yesus? Dia mau melompat aja juga nggak bisa. Terus pasti dihalang-halangin orang pada waktu itu. Tetapi Sakeus begitu luar biasa. Dia berusaha lari, dia menerjang orang-orang di situ, dia melewati di situ dan dia berlari seperti anak kecil memanjat pohon ara. Waduh, dia gak membayangkan, ya, dia itu orangnya udah tua, tetapi dia seperti anak kecil memanjat pohon ara. Waduh. Nah, ketika Yesus lewat di situ, dia melihat Sakeus. Dia melihat Sakeus dengan rasa simpati, ya, bukan tidak seperti orang-orang di sekitar situ. Dia melihat Sakeus membenci, ya. Dia melihat Sakeus, dengan sinis, ya, dengan tidak suka. Tetapi Yesus ketika melihat itu, dia melihat dengan simpati dan dia berkata, "Hei Sakeus, segeralah turun. Aku ingin singgah di rumahmu, ya. Aku ingin menginap di rumahmu." Waduh, mendengar hal itu Sakeus sangat kaget. Sakeus sangat kaget sekali. Kenapa? Karena dia merasa dia itu orang berdosa. Dia merasa, wah, ini suatu kehormatan. Tuhan Yesus mau tinggal di rumahku. Tuhan Yesus mau singgah di rumahku. Ini suatu kehormatan dan tidak menyangka aku ini orang berdosa loh. Kenapa Yesus memilih aku? Kenapa nggak memilih orang-orang yang di sekitar, ya, yang lebih baik daripada aku? Itu pemikirannya Sakeus. Tetapi apa responnya Sakeus? Ini luar biasa, ya. Responnya Sakeus adalah dia menerima Yesus tinggal di rumahnya dengan sukacita, ya, dengan sukacita. Artinya apa di sini? Bahwa ini mengindikasikan bahwa Sakeus menerima Yesus di dalam hatinya, ya. Dia menerima Yesus dengan sukacita, walaupun orang di sekitarnya itu membenci dia, mengolok dia, tetapi dia terfokus, dia menerima Yesus dengan sukacita. Nah, apa dampaknya? Kita lihat baca, ya, di dalam ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ketika Yesus hadir terjadi pertobatan, ya. Sakeus mengembalikan
setengah dari harta miliknya diberikan kepada orang miskin. Dan dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang mungkin sudah diperasnya. Artinya apa di sini? Bahwa Sakius hidupnya ketika setelah menjalani perjumpaan dengan Yesus, hidupnya tidak lagi fokus kepada harta. Hidupnya tidak lagi fokus kepada kekayaan, kepada hal-hal duniawi, tetapi dia fokus kepada keselamatan. Dia fokus kepada Yesus yang sudah hadir di dalam hatinya, dalam rumahnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus datang itu bukan hanya untuk orang-orang yang suci atau orang-orang yang tidak berdosa, tapi Yesus datang untuk melihat, untuk menjamai orang-orang yang berdosa. Ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang. Ya, karena di dalam ayat 9, ya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Artinya apa di sini? Yesus memuji perbuatan Sakius, ya, telah terjadi keselamatan di semua, maksud kakak, di rumah ini. Artinya di semua seisi rumah ini, ya, diselamatkan karena hanya dengan faktor Sakius menerima Yesus. Dan ayat terakhir memang ini sesuai firman Tuhan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa? Bahwa Yesus datang ke dunia ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hilang. Siapa saja orang yang hilang? Yaitu orang-orang yang berdosa, ya. Begitu malangnya orang yang berdosa karena mereka tidak memiliki arah tujuan hidupnya. Dia akan tidak selamat, ya. Begitu malang sekali orang berdosa, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang berdosa. Karena dengan pertobatan akan terjadi keselamatan, dengan pertobatan akan terjadi keselamatan dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi pelajaran singkat siang hari ini bahwa kita belajar dari hidup Sakius, ya. Walaupun rintangan, walaupun halangan dalam hidupnya, ya, di sekitarnya, dia mampu melawan itu, dia mampu melewati itu, sehingga hidup Sakius dimenangkan, sehingga hidup Sakius mengalami pertobatan dan keselamatan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini Tuhan menjadi rema, menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu dengan Kak Ucup di waktunya akan datang. Dadah.